जमात मुझे कुछ कहना है पर है ये शर्त कि जाए मेरा पैगाम ना हो. Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, para pemuda, begitu juga dengan pemudinya yang memasuki perguruan tinggi, belum lagi mereka selesai studinya, sudah mengucapkan selamat tinggal kepada agama dan kewajibannya terhadap agama itu. Bagaimana perasaan, tanggapan dan harapanmu sebagai generasi muda jemaat? मुझे कुछ कहना है. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya bagaimana perasaan saya mengenai apa yang Huzur sampaikan, itu adalah suatu hal yang cukup menampar bagi saya. Apalagi kalau kita mengingat bahwasannya itu adalah sabda dari 100 tahun yang lalu. Berarti secara tidak langsung Huzur sudah bisa memberitahukan bagaimana sih yang terjadi di masa depan, dan hal itu benar-benar terjadi. Di mana saya sendiri adalah seorang pelajar dan saya juga seorang Ahmadi yang terkadang susah sekali untuk menyempatkan diri saya untuk bisa tetap aktif di jemaat, dalam artian mengikuti kegiatan seperti menonton khutbah Huzur dan juga mengikuti kegiatan muawanah. Dan kalau misalnya Huzur berkata seperti itu, iya Huzur, kami terkadang lupa dengan hal seperti itu. Dan juga tanggapan saya mengenai bagaimana kelalaian yang kadang kita alami sebagai generasi muda adalah kita menarik diri dari jemaat karena banyak sekali kesibukan-kesibukan dan juga keenakan di duniawi gitu. Dan juga terkadang membuat kita semakin lalai dan lalai lagi untuk mengikuti kegiatan jemaat. Dan juga harapan saya ke depannya semoga diri saya dan juga teman-teman generasi muda yang lainnya bisa untuk menyempatkan diri untuk setidaknya hadir di dalam kegiatan jemaat. Tidak harus seperti jalsa, janganlah hal-hal yang besar dulu. Contoh kecilnya seperti mengikuti muawanah per cabangnya atau per bidangnya, dan juga menonton khutbah Huzur yang tidak lama sekali untuk bisa disaksikan gitu. Cukup mendengarkan beberapa menit saja untuk mengingat kembali nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Huzur. Dan juga ada satu hal yang lebih penting adalah ada kalanya kita perlu untuk selalu mengingat bahwasannya waktu itu dikendalikan oleh kita, bukan kita yang dikendalikan oleh waktu. Jadi jangan sampai kita terlena dengan segala kehidupan duniawi gitu ya. Jazakumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya mendengar sabda tersebut, ya perasaan saya cukup sedih karena di masa sekarang juga memang kegiatan kuliah semasa pandemi ini, kegiatan kuliah dan kegiatan jemaat beriringan sama-sama padat ya, apalagi dengan kemudahan internet malah semakin banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu kalau dari diri saya sendiri, saya biasanya memprioritaskan apa yang terlebih dahulu sudah diberitahu, jadi bisa masuk ke jadwal saya seperti itu. Kalau harapannya untuk pemuda-pemuda Ahmadi di masa sekarang untuk tetap menjalankan keduanya, walaupun memang kuliahnya lagi sibuk atau jemaatnya juga sibuk, tapi mungkin bisa untuk berselingan gitu menjalankan kegiatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Ahmadi, Kudam dari cabang Kedumanteng. Untuk perasaan saya ya sedih ya, kalau jika ada yang seperti itu. Mungkin ya tanggapan saya harus saling mengingatkan, juga saling mendoakan agar tidak ada kudam atau pemudi atau nasihat yang lupa, apalagi sampai mengucapkan selamat tinggal kepada agama dan kepercayaan. Harapan saya yaitu kembali, semoga tidak di dekat kita, di kudam atau nasihat di dekat kita, tidak ada yang lupa pada agama dan kepercayaan, terutama Hazrat Masih Maud. Mungkin caranya yang pertama mungkin
saling mendoakan. Terus selanjutnya ya mungkin memberi contoh atau saling mengingatkan. Mungkin itu saja dari saya. Saya Hafiz Ahmadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziauddin Anwar Syarif, biasa dipanggil Zia. Sekarang saya sedang menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Sebagai seorang generasi muda dari Jemaat Ahmadiyah, saya merasa sangat senang karena kita bisa menjadi bagian dari nizam jemaat ini, dan juga karena merupakan sebuah keberkatan sendiri kita bisa menerima suatu berkah menjadi bagian dari jemaat ini. Sebagai seorang generasi muda terutama, saya rasa juga bahwa sudah sebaiknya kita untuk tidak semudah itu melepas dari agama ini, dan kita juga harus senantiasa kelak menjalani kewajiban-kewajiban kita, baik itu untuk agama, untuk orang di sekitar kita, dan juga untuk negara. Harapannya sebagai generasi muda di jemaat ini, untuk saya pribadi, saya berharap saya juga dapat terus menambahkan kontribusi-kontribusi saya bagi jemaat, dan juga dapat terus mengembangkan diri sehingga nantinya kelak bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk jemaat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, para pemuda, begitu juga dengan pemudinya yang memasuki perguruan tinggi, belum lagi mereka selesai studinya, sudah mengucapkan selamat tinggal kepada agama dan kewajibannya terhadap agama itu. Bagaimana perasaan, tanggapan dan harapanmu sebagai generasi muda jemaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisnawati, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mengenai sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan pemuda-pemudi Ahmadi, saya merasa bahwa sabda tersebut betul-betul terjadi pada kehidupan saya sendiri. Saya merasa saya masih terlena dengan kesibukan-kesibukan kampus dan juga terlena terhadap target-target duniawi yang terkadang membuat saya sendiri silau. Padahal ada yang lebih penting daripada itu, yaitu penghikmatan terhadap jemaat Allah. Saya menyadari bahwa sebenarnya bukan dunia yang membutakan mata kita, tetapi kontrol diri kita sendiri yang membuat kita terbawa arus. Kontrol diri yang membuat kita tidak mampu membendung kesibukan dan keinginan-keinginan duniawi kita sendiri. Saya berharap bahwa saya dapat mengontrol diri saya sendiri, dan saya juga berharap bahwa generasi muda Ahmadi lainnya mampu mengontrol diri mereka sehingga mereka tidak dibutakan oleh dunia. Saya juga merasa perlunya sesama generasi muda Ahmadi untuk saling mengingatkan, karena manusia adalah tempatnya lupa, sehingga saya merasa saling mengingatkan adalah salah satu upaya untuk bersama-sama untuk berkhidmat di dalam jemaat Allah Ta'ala ini. Saya menyadari bahwa sebenarnya dunia hanyalah merupakan sarana, bukan tujuan utama kita. Saya rasa saya dan semua generasi Ahmadi perlu melakukan evaluasi terhadap tujuan, visi, dan misi hidup. Karena terkadang kita tahu apa tujuan hidup kita tahu apa visi misi dalam hidup kita, tapi ketika kita tidak melakukan introspeksi, itulah yang terkadang membuat kita lupa dan akhirnya kontrol diri kita sendiri menjadi lemah. Saya harap semua generasi Ahmadi
dapat berjuang untuk melawan diri mereka sendiri, melawan hawa nafsu diri mereka sendiri, sehingga mereka punya kontrol yang lebih kuat dan mampu mengarahkan ke arah kebaikan. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya sempat mencoba, karena saya juga masih kesulitan untuk mengontrol diri saya sendiri terhadap keinginan-keinginan sendiri. Mungkin saya akan berbagi salah satu hal yang mungkin bagi diri saya cukup ampuh, yaitu dengan mengingat kebaikan-kebaikan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, bahwa ketika kita menyadari bahwa begitu banyak kebaikan karunia yang entah bagaimana kita kemudian melihat bahwa orang-orang di luar sana masih berjuang untuk mendapatkan itu, sementara kita yang udah di dalam jemaat udah mendapatkan karunia-karunia yang orang-orang di sana masih sedang mencari-cari. Kemudian mengingat kebaikan orang-orang jemaat juga, itu juga sangat penting, terutama untuk ukhuwah antar manusia di dalam jemaat. Itu juga jadi salah satu pendorong untuk melakukan kontrol diri, sehingga ketika kita mengingat kebaikan-kebaikan, baik itu dari Allah Ta'ala maupun dari orang-orang jemaat, kadang kita merasa kita perlu kembali ke jalan yang sebenarnya kita harus berada di sana. Hal yang paling kecil, sebenarnya saya masih bingung karena saya merasa belum memberikan apa-apa buat jemaat. Tapi saya mencoba buat kayak setiap amanah yang dibebankan atau diamanahkan kepada saya berusaha untuk menjalankannya, meskipun terkadang berat. Tapi mungkin dengan saya menjalankan amanah tersebut, entah itu kepengurusan atau tugas-tugas jemaat yang lain, mungkin itu yang baru bisa saya lakukan, meskipun saya masih jauh dari inisiatif. Saya masih terlalu bergantung pada amanah yang dibebankan, belum sampai yang melakukan inisiatif. Tapi saya berusaha untuk sekuat tenaga supaya amanah tersebut bisa terlaksana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, para pemuda, begitu juga dengan pemudinya yang memasuki perguruan tinggi, belum lagi mereka selesai studinya, sudah mengucapkan selamat tinggal kepada agama dan kewajibannya terhadap agama itu. Bagaimana perasaan, tanggapan dan harapanmu sebagai generasi muda jemaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takian Abdullah dari Fakultas Pertanian dan Perikanan. Perasaan saya membaca hal tersebut, saya cukup sedih. Karena seharusnya generasi muda saat ini menjadi penerus dari generasi-generasi sebelumnya, yang harusnya memiliki akhlak, perilaku dan baik dan taat terhadap agama. Harapan saya sebagai pemuda jemaat, kita harus mempelopori terlebih dahulu untuk hal tersebut tidak terjadi kepada kita terlebih dahulu, dan kemudian kalau bisa kita harus seperti halnya menulari hal kebiasaan baik tersebut terhadap teman-teman kita, sehingga kata-kata tersebut tidak terjadi sepenuhnya di masa sekarang ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ammatur Rizkia Thayyibah, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dari Fakultas Ilmu Kesehatan.
Ketika ditanya bagaimana perasaan saya mengenai sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam, saya merasakan masih banyak sekali kekurangan dalam diri pribadi saya sebagai generasi muda Ahmadi. Masih banyak sekali kegiatan-kegiatan jemaat yang saya tidak ikuti. Bahkan untuk khutbah huzur pun masih sering kali terlupa untuk menonton secara live dan sering kali tidak fokus ketika mendengarkannya. Hal ini memang dikarenakan fokus saya yang lebih berfokus kepada mengenyam pendidikan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai target-target dalam perkuliahan yang ingin saya capai, ataupun jadwal-jadwal kuliah yang sangat padat dan tugas-tugas kuliah yang banyak. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam tersebut, hal itu benar-benar terjadi saat ini dan benar-benar saya rasakan saat ini. Oleh karena itu saya harapkan bagi diri pribadi saya sendiri dan generasi muda Ahmadi lainnya untuk bisa mulai membagi fokusnya, tidak hanya berfokus pada mencapai target-target pendidikan, tetapi untuk bisa membagi waktunya, meluangkan sedikit waktunya untuk aktif di kegiatan-kegiatan jemaat. Dari hal-hal terkecil semisal menonton khutbah huzur secara live dan fokus ketika mendengarkannya, tidak sambil melakukan kegiatan lainnya, ataupun menonton siaran tarbiyat lainnya meskipun hanya melalui siaran ulang ketika memang saat ini di kala pandemi sarana-sarana yang telah diberikan sungguh luar biasa kemudahannya melalui online. Dan juga saya teringat akan perkataan dari huzur di salah satu khutbahnya yang intinya beliau mengatakan bahwa ketika kita tidak melakukan hal-hal yang sarananya Allah Ta'ala berikan dengan baik, berarti kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan satu hal lagi, saya harapkan segala ilmu yang saya dapatkan saat ini di perguruan tinggi bisa saya implementasikan untuk bisa membangun dan berkhidmat di jemaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mumin dari Fakultas MIPA. Perasaan saya adalah riskan sekali sampai pemimpin kita menganggap bahwa ada seorang mahasiswa gitu, ada seorang terpelajar gitu, sudah bosen dengan dunia akhirat gitu, dengan kehidupan akhirat gitu, seperti itu. Menurut saya semua yang ada di dunia ini adalah fana gitu. Nggak ada yang pasti. Yang pasti itu cuman kematian. Jadi buat apa kita susah-susah gitu, kalau ujung-ujungnya akan mati. Tapi bukan berarti kita harus diam diri saja gitu. Karena kata huzur di dalam buku Malfuzat, janganlah kita duduk seperti raja di singgasana, hanya diam-diam saja tanpa usaha. Tetap berusaha, tapi kalau Tuhan memanggil melalui nizamnya, laksanakanlah. Itulah yang diminta dari Allah Ta'ala. Mendahulukan agama daripada dunia, ya seperti itulah. Jangan beralasan akan kuliah sana sini sana situ. Tidak ada yang pasti, karena semua itu kepastian hanya milik Allah Ta'ala. Ya, jadi kita sebagai mahasiswa harusnya bisa berpikir jauh lebih ke depan. Harus apa yang kita lakukan ini harus bermanfaat untuk agama nusa dan bangsa. Seperti janji hudang gitu. Aku berjanji setiap saat bersedia mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan kehormatanku untuk kepentingan agama nusa dan bangsa. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatkan kecintaan kepada jemaat. Karya Ammatur Rizka Taibah. Di tengah heningnya kegelapan cahaya, perasaan akan lemahnya diri mulai menguasai raga. Pikiran-pikiran pun datang merekah. Jari jemari bergerak mengisi ruang pada lembaran putih. Mulai terkiri jelas sebuah jawaban atas meningkatkan rasa cinta pada jemaat Tuhan. Jemaat yang telah Allah Ta'ala kirimkan seorang imam zaman, pemberi petunjuk jalan untuk menemukan cintanya. Rasa cinta akan tumbuh diiringi rasa memiliki. Perasaan kepemilikan yang melekat dalam hati akan kebenaran jemaat ini,
merasakan keindahan segala ajaran Islami. Tak dapat dipungkiri akan diri yang masih lemah atas naik turunnya kecintaan pada jemaat Allah. Seringkali khutbah menjadi sarana pengingat dan peningkat kecintaan pada jemaat. Meluangkan sedikit waktu yang telah Allah Ta'ala sediakan untuk membuka lembaran tulisan indah karya sang imam zaman. Tulisannya yang selalu memperteguh keimanan serta menjadi sarana syukur atas baiat yang telah diucapkan. Melangkah ke tempat namanya selalu diseru, menjadi obat ampuh perasaan rindu, jaga api kecintaan dalam kalbu. Meskipun memang sudah tak bisa seramai dahulu. Coretan-coretan kecil di sudut ruangan berisi kalimat penyejuk dan arahan sang pemimpin, penyemangat hati untuk berkhidmat dalam jemaat Tuhan. Pengingat akan banyak hal yang belum diri ini lakukan. Membiasakan jari bergerak membuka grup jemaat, memberi perhatian pada ajaran ilahi yang tercatat, ataupun untuk sekedar membalas ucapan salam, dapat menjadi pematik cahaya dalam hati yang kelam. Tak sekedar membuka lalu menggulirkan hingga dasar, atau membaca tanpa menghadirkan perhatian, kemudian menghapus pesan yang terasa telah terbaca, untuk memberi ruang pada kapasitas penyimpanan. Bagaimana bisa hati ini menjadi arogan ketika sarana kecintaan sudah terbuka lebar? Tinggal niat dan usaha yang harus menggelegar untuk meluburkan diri pada api kecintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.